Siti Aulia Nasution, program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jakarta Hasanuddin Jamil. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah pengumpulan, penjabaran, atau pemberi kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan membuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya dalam perusahaan, kewajiban non-profit, dan lembaga pemerintahan. Akuntansi dalam bahasa Arab disebut dengan al-muhasabah, yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata atau menghisap. Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, pendataan, dan pembelajaran melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi. Berdasarkan prinsip-prinsip akad syariah kebagi menjadi 5, yaitu 1. Tidak mengandung julub atau kezaliman adalah meletakkan suatu atau perkara bukan pada tempatnya. 2. Ribah adalah penempatan bunga atau menentukan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan standar tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. 3. Golo adalah istilah kajian hukum Islam yang berarti kerugian, tujuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. 4. Barang yang diharamkan dan membahayakan adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda yang berstatus hukum haram. Hukum haram adalah yang secara jelas bahan atau zat yang berpotensi dapat membahayakan secara nyata terhadap keselamatan. 5. Maisir adalah perbuatan mencari laba dengan jalan untung-untungan atau judi. Ciri-ciri akuntansi syariah. 1. Menerapkan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi. 2. Memberikan simulasi tingginya perilaku etis. 3. Bersikap adil terhadap semua pihak. 4. Menyeimbang sifat egois dan altruistik. 5. Memiliki prinsip-prinsip akuntansi syariah. Ruang lingkup akuntansi syariah. Akuntansi ada ruang lingkupnya: catat, mencatat, pengumpulan. Syariah ruang lingkupnya sistem bagi hasil, prinsip bagi hasil, uang muka, diskon, pengenaan dan denda, dan lain sebagainya. Yang bertanggung jawab di akuntansi itu Dewan Syariah atau IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Yang bertanggung jawab di syariah itu Dewan Syariah atau DSN, Dewan Syariah Nasional. Prinsip-prinsip yang dibangun dalam akuntansi syariah: 1. Amanah, yang artinya jujur atau dapat dipercaya. 2. Misdakia, artinya sesuai dengan realitas. 3. Taufik, artinya penjadwalan yang tepat. 4. Adil dan netral, artinya selalu bersikap imparsial. 5. Pilihan, artinya transparansi atau objek yang bisa dilihat dengan tembus. Kelebihan akuntansi syariah: 1. Sistem bagi hasil yang adil. 2. Sistem terbebas dari riba. 3. Disertai sistem tenggang rasa. 4. Dengan landasan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menggunakan prinsip jual beli murabaah. Kelemahan akuntansi syariah: 1. Masih terbatasnya perusahaan pasti terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah. 2. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis jasa keuangan syariah. 3. Masih terbatasnya dengan kantor cabang jasa keuangan syariah. Tujuan akuntansi syariah yang utama adalah segala aturan yang ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan,
kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Dan di dalam ekonomi, untuk mencapainya, keselamatan dunia dan akhirat, 3 sasaran hukum Islam. 1. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. 2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. 3. Tercapainya maslahat. Adapun ciri-ciri pelaporan keuangan dalam nikah syariah yaitu 1. Dilaporkan secara benar. 2. Sifat laporannya. 3. Dibuat oleh aktunya atau akuntan. 4. Terang, jelas, tegas, dan informatif. 5. Membuat informasi yang menyeluruh. 6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal. 7. Terperinci dan teliti. 8. Tidak terjadi manipulasi. Dan ke-9. Dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Lembaga keuangan asuransi syariah. 1. Unit usaha syariah. 2. Asuransi syariah. 3. Pegadaian syariah. 4. Reksadana. 5. Pasar modal. 6. BMT atau Baitul Mal Uang Tamwil. Akuntansi konvensional adalah yang sendiri berfokus untuk pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang dipercayakan pemilik atau kreditur kepada dirinya dalam tertentu saja yang menjadi pencapaian utamanya. Prinsip akuntansi konvensional, prinsip laba bersifat universal, yaitu prinsip laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari sumber lain. Tujuan akuntansi konvensional yaitu menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang membuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya. Adapun ciri-ciri laporan keuangan dalam akuntansi konvensional adalah 1. Lapor laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini adalah data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagai besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. 2. Laporan Alskas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Alskas dalam keuangan, bisnis, dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika di keuangan di keluarga, Alskas yang dimaksud adalah cash basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan accrued basis. Laporan Alskas biasanya meliputi jumlah kas yang diterima. Contohnya seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. 3. Laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang pada titik waktu tertentu atau di tanggal waktu tertentu, yaitu posisi aset atau kekayaan perusahaan di satu sisi dan kewajiban atau utang serta modal di sisi yang lain. Semua jenis perusahaan perlu membuat laporan neraca sehingga kita mengenal 3, yaitu 1. Laporan neraca perusahaan dagang. 2. Laporan neraca perusahaan jasa. 3. Laporan neraca perusahaan manufaktur. 4. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengumpulan tertentu. Laporan ini akan ditentukan
pada berbagai perusahaan publik, sebab sebagian besarnya mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan akan ekuitas di tahun terkait. Dan yang kelima, dakwah catatan atas laporan keuangan. Pembahasan materi tentang catatan laporan keuangan ini dalam bahasa Inggris Notes to the Financial Statement ini mengacu pada catatan atas laporan keuangan atau CALK menurut SAK pernyataan sadar akuntansi yang berlaku terutama yang sudah diwajibkan bagi perusahaan TBK atau perusahaan publik. Pengertian catatan atas laporan keuangan yaitu adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos di dalam laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan stat. Kelemahan akuntansi konvensional: 1. Lebih mudah memahami konsep modal, 2. Melakukan pencegahan kerugian, 3. Menentukan jenis laba, 4. Lebih tertib dalam menentukan laba, 5. Lebih rinci dalam mencatat keadaan perusahaan. Kelemahan akuntansi konvensional: 1. Mengklaim sebagai yang bebas nilai terpisah dari nilai spiritualnya. 2. Informasi yang disajikan melalui laporan keuangan. 3. Praktek akuntansi yang dilakukan saat ini hanya berfokus pada pemberian bagian pengujian laporan keuangan yang akan menarik investor. Dan keempat, informasi yang diberikan bersifat kuantitatif. Lembaga keuangan akuntansi konvensional itu ada 3. 1. IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. 2. FASB, Financial Accounting Standard Board. Yang ketiga, IFRS, International Financial Report Standard. Demikianlah materi yang saya jelaskan. Dengan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.